Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Putri di channel Putri dan Habib Vlog. Teng dereng dereng. Di video hari ini aku mau coba nge-share tentang batas waktu penyimpanan obat ketika sudah dibuka dari segelnya. Karena beda loh dari tanggal kadaluarsa yang ada di kemasannya. Istilah itu biasa disebut dengan BUD atau Beyond Use Date. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa subscribe, komen, like, boleh juga di-share agar mereka mendapatkan informasi dan manfaat yang sama. Nah, teman-teman, kita harus tahu kalau ED dan BUD itu berbeda. Kalau BUD adalah batas waktu penggunaan obat ketika segel sudah dibuka atau dirusak atau diracik. Nah, kalau ED atau tanggal kadaluarsa adalah batas penyimpanan obat ketika segel belum dirusak atau dibuka yang tertera pada obat tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang masa penyimpanan obat setelah dibuka segel atau kemasannya, kita harus tahu dulu kalau obat itu banyak macam jenis dan sediaannya, banyak macam namanya dan banyak macam juga fungsinya. Nah, sebelum itu kita harus misalin dulu nih mana jenis-jenisnya, obatnya obat apa aja supaya kita mudah untuk membahas tentang BUD-nya. Nah, kita masuk ke obat yang pertama. Ada contoh kayak obat kayak gini. Ini adalah obat kapsul yang gak mungkin kita racik. Kalau di kemasan expired obatnya Februari 2022. Tapi kalau sudah kita buka kemasannya atau segelnya, masa penyimpanan dia kurang dari 1 tahun. Kalau misal kita buka nih, ini bulan November 2020, berarti November 2021 dia sudah expired. Terkecuali di sini tertulis Desember 2021. Terus saya bukanya di November 2020, berarti di bulan Desember 2021 dia sudah expired kayak gitu. Nah, masuk ke sediaan obat yang kedua. Di sini ada sirup. Sirup itu ada banyak macam jenisnya. Ada sirup cair kayak gini, ada sirup yang suka mengendap yang biasa kita sebut suspensi, ada juga sirup yang dicampur dengan minyak ikan atau minyak lainnya yang biasa kita sebut dengan emulsi. Nah, kalau sirup kayak gini, masa penyimpanannya itu sama seperti obat yang pertama tadi. Cuma kalau saran aku mending nyampe 6 bulan aja. Terus, contohnya gini, kalau misalnya tanggal kadaluarsanya lebih dari 1 tahun dari yang tertera pada kemasan, obat itu masih bisa dikonsumsi selama 1 tahun. Kayak tadi contohnya, misal di sini Oktober 2022. Aku buka obat ini di bulan November 2020, berarti dia masih bisa disimpan sampai November 2021. Tetapi kalau di kemasannya tertera November 2021, berarti masa penyimpanan dia mengikuti tanggal expirednya setelah pertama kali kita ngebuka kemasannya kayak untuk gitu. Penjelasan obat yang pertama dan yang kedua udah jelas ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke obat yang ketiga, yaitu ada sirup kering. Aku pakai Hufanoxil yang bisa dibuka segelnya ya. Nah, kalau misalnya obat yang sirup kering kayak gini, dia tuh harus ditambah air dulu sesuai aturan komposisinya atau sesuai pada kemasan yang ada di obat tersebut. Nah, buat teman-teman, kalau punya obat yang sediaannya seperti ini, yang harus dicampur air seperti ini, jangan samain masa penyimpanannya sama seperti sirup-sirup lainnya, karena berbeda. Kalau misalnya di sini di kemasan, masa penyimpanan dia setelah ditambahkan air nggak nyampe atau nggak lebih dari 1 minggu, kurang jelas ya. Nanti aku fotoin aja ya. Nah, tapi teman-teman, kalau sediaan sirup kering kayak gini, terkadang tuh BUD-nya beda-beda, tergantung gimana kemasannya atau stabilitas dari si pabriknya. Kalau misalnya di literatur masa penyimpanan obat sirup kering itu biasanya 7 sampai 14 hari, tapi tergantung si pengemasan obat dari pabriknya. Terkadang ada yang 14 hari, ada yang cuma 10 hari, bahkan juga ada yang cuma 5 hari gitu ya. Kita masuk ke sediaan yang ketiga ya teman-teman. Nah, sekarang ada salep.
sekarang ada salep kulit atau krim atau ya pokoknya yang diolesin ke area permukaan kulit. Nah, kalau obat kayak gini expirednya sampai masa penyimpanan dia. Kalau di sini Oktober 2022. Tapi setelah kemasannya dibuka, masa penyimpanan dia cuma sampai 30 hari aja. Nah, sekarang kita masuk ke sediaan yang keempat. Nah, sekarang kita masuk ke sediaan steril, yaitu ada tetes mata, tetes hidung, salep mata. Nah, kalau sediaan yang seperti ini, BUD-nya itu kurang dari 30 hari atau mau digenepin 30 hari juga nggak apa-apa. Kenapa cuma 30 hari? Karena ini kan sediaannya harus steril. Nah, kalau misalnya disimpan terlalu lama, otomatis akan ada kotoran-kotoran yang mencemari si larutan. Bukan malah menyembuhkan, malah merusak mata. Nah, masuk ke sediaan yang kelima. Di sini nggak ada contohnya. Nanti aku taruh gambarnya di sini ya. Itu adalah sediaan tetes mata mini dose. Kalau misalnya kemasannya belum dibuka, masa penyimpanannya mengikuti expired yang ada di kemasan. Tapi kalau misalnya kemasannya sudah dibuka, mau kita pakai, itu masa penyimpanan hanya 3 kali 24 jam atau 3 hari aja. Jadi kalau menurut aku ya lebih enak pakai yang mini dose, karena kalau belum dibuka dia masih bisa bertahan sampai expired. Kalau yang tetes mata yang botolan itu kan hanya 30 hari aja, jadi habis nggak habis ya harus dibuang selama 30 hari itu. Nah, kita masuk ke sediaan yang terakhir, yang keenam. Aku juga di sini nggak ada contohnya, nanti aku taruh aja gambarnya di sini. Itu adalah sediaan-sediaan khusus yang digunakan untuk pasien diabetes atau yang memiliki tinggi gula dalam darah. Aku contohin aja ya. Contohnya ini adalah jarum insulinnya. Insulin kalau misalnya belum dibuka nih kayak gini, pokoknya insulin kalau misalnya belum dibuka, dia ditaruh di kulkas. Masa penyimpanan dia sampai tanggal expirednya selama ditaruh di kulkas. Terus teman-teman, kalau jarum insulin, kalau obat yang seperti ini tuh nggak boleh taruh di freezer, nanti dia bisa merusak. Taruh di suhu yang 2-8 derajat Celcius agar obatnya enggak rusak. Tapi kalau misalnya obatnya udah kita pakai, dia hanya bertahan 28 hari di suhu ruang. Nah, tapi kalau misalnya kita taruhnya di kulkas, dia bisa bertahan sampai 60 hari. Nah, aku ulang lagi ya. Jadi kalau sediaan obat ini itu dia bisa bertahan sampai masa expired kalau taruh di kulkas. Nah, kalau setelah kita pakai, dia hanya bertahan selama 28 hari jika ditaruh di suhu ruang, dan bertahan bisa sampai 60 hari kalau disimpan di kulkas. Nah, teman-teman, dari ke-6 obat yang tadi aku jelasin, udah tahu ya BUD-nya kapan aja setelah kalian ngebuka segel dari obatnya tersebut. Teman-teman, sebelum kita mau mengkonsumsi obat atau mau menyimpan obat, kita juga harus ngecek dulu kondisi obatnya sama seperti pas pertama kali kita ngebuka atau enggak. Terus cek baunya, cek warnanya, cek konsistensinya berubah atau enggak. Pokoknya kita harus ngecek dulu sebelum kita mau mengkonsumsinya lagi. Terima kasih yang udah menonton video aku. Penjelasan hari ini cukup sampai sini dulu aja. Terus kalau misalnya masih banyak kekurangan, ya maaf, karena saya juga masih sama-sama belajar. Buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa subscribe, komen, like, boleh juga di-share agar mereka juga mendapatkan informasi dan manfaat yang sama. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.